Halo, dengar suara saya? Iya Pak, kedengeran. Oke, Dengar, Pak. oke. Langsung kita mulai, nggih. Bu Iya. Ika, Pak Hendrik, Bu Indana. Oke, langkah yang Iya. pertama kita siapkan dulu folder untuk pelatihannya. Coba kita ke folder pelatihannya. Jadi kita bikin, misalnya di C atau di D. Nah, misalnya kita taruh di dokumen aja ya, di dokumen. Kita masuk ke dalam dokumen, folder dokumen. Nah, di folder dokumen kita bikin folder pelatihan. Oke, Android gitu ya. Pelatihan Android. Oke. Kalau sudah, kita bikin satu lagi folder di dalamnya, di dalam pelatihan Android. Kita bikin folder, kita beri nama Basic Android. Oke, sampun. Halo, Ampun, sudah? udah. Nah, kalau sudah kita ke Android Studio ya. Oke, di Android Studio kita bikin new project. Oke, new project. Kemudian kita klik empty activity. Oke, kemudian kita arahkan foldernya dulu. Foldernya kita arahkan ke folder yang basic tadi. Berarti dia ada di dokumen pelatihan Android. Kemudian kita masuk ke basic Android. Select folder. Nah, kemudian kita beri name-nya adalah oke, basic Android. Oke. Yang lainnya kita biarkan. Jadi misalnya di situ ada API 33, coba kita turunkan. Nah, kita masuk ke yang lebih kecil. Misalnya API 31 atau 30. Nah, berarti kita lihat di bawahnya dan API 30 itu ada 77,4% dari peralatan yang nanti bisa menggunakan aplikasi yang kita buat. Kalau kita turunkan lagi, misalnya ke Android 10, nanti terlalu ke bawah, kita ke Android ini aja, API 26, Android 8. Nah, itu ada 97,4% dari device yang nanti bisa menggunakan aplikasinya. Maka berikutnya, kalau sudah, misalnya kita taruh di Android 8, berikutnya kita klik finish, yang lain dibiarkan aja. Nah, ini dia akan melakukan download atau penyesuaian untuk repositorinya lagi. Kita tunggu sampai selesai. Sudah sampai di sini semua? Halo? Belum, belum, Pak. Belum. Oke, sampai di mana? Belum, Mbak. Saya ada di perjalanan, Mbak. Lupa kalau ada Zoom, Mbak. Oke, sampai di mana? Bikin folder sudah? Bentar Pak Isan. Permisi Pak, untuk minum SDK-nya pakai yang versi berapa ya? Pakai Android 8 atau 10 boleh. Pakai Oreo ya Pak ya? Ya, itu karena masih basic ini sebetulnya tidak terlalu Kalau ambil language-nya yang Pak? agak banyak aja. Android 8. Bir, Sambil kita tunggu, kita bisa siapkan chat GPT ya. Nah, kita lihat yang good, good configuration language-nya pakai apa, Pak? ya, klik finish. Itu Ini, Udah perjalanan di soalnya. klik finish ini nanti perhatikan di bawah dia ada slider yang jalankan. Nah, itu di bawah pojok kanan bawah itu dia melakukan import. Kita tunggu sampai itu benar-benar selesai. Sambil nunggu kita bisa siapkan chat GPT-nya, siapkan akun di chat GPT. Ya, kita siapkan akun chat GPT situ ya. Kemudian kita juga bisa buka link prompt yang sudah saya berikan di link Zoom-nya. Di link Zoom-nya itu ada link untuk prompt, bisa dibuka. Nah, itu di atas, gitu ya.
Oke, sambil kita nunggu. Ngapunten Pak, bahasanya tadi pakai nopo? Kotlin nopo Nah, Java? mana, mana? Bahasanya di wow pakai Kotlin nopo Java? Kurang jelas. Hah? Bahasanya pakai Kotlin nopo Java Oh, Pak? pakai Kotlin. Yang lainnya biarkan aja. Kita Oh pakai iya iya. itu aja yang dirubah. Pakai Oke. Kotlin. Oke. Jadi itunya nggak ada perubahan yang di new project tadi. Kita cuma arahkan folder sama memberikan nama. Itu ya. Coba kembali lagi ke sana, ke Android-nya. Kita cek di Android-nya. Nah, itu masih bawah, bawah kanan itu masih melakukan importing Gradle-nya. Jadi kita tunggu sampai selesai. Kemudian kita lihat folder yang dibuat dari pembuatan tadi. Kita bisa masuk ke folder yang tadi. Folder dari basic Android-nya kita buka. Nah, itu sudah terisi, sudah terisi. Jadi di situ sudah ada file-filenya, sudah ada folder app, Gradle, kemudian bawahnya juga sudah ada. Coba kita masuk ke folder app. Nah, di dalam folder app itu ada folder src. Kita buka src. Nah, isinya coba kita ke main. Nah, ini isinya adalah di situ ada, coba klik folder Java. Buka lagi, buka lagi, buka lagi. Nah, di situ ada main activity.kt. Kemudian di atasnya ada folder UI. Nah, kita klik foldernya, buka lagi. Kemudian buka lagi, time. Nah, di situ ada settingan untuk aplikasinya. Ada color, ada time, ada type. Jadi itu folder yang dibuat tadi menggunakan new project. Dan ditanyakan, boleh pakai teks? Oke, monggo. Sampai di sini. Belum, Pak. Oke, sudah jelas, bisa ngikuti. Bisa ngikuti? Halo? Oke. Saya masih terkendala di pembuatan proyeknya, Pak. Oh, pembuatan project. Oke, saya ulangi lagi ya. Coba kita ulangi lagi dari awal. Kita coba file, kita close project. Oke, kita mulai dari awal. Lagi ya. Jadi skenario-nya udah disiapkan semua. Nih, Mas, kalau ada yang juara Cyber Dragon cuma dapat 4 sampai waktunya habis ya, juara satu. Oke, kita mulai dari awal lagi ya. Gak usah nulis wrap up lagi kan, yang juara 1, 2, 3 akan dimulai. Ini masih melakukan import, nanti kita bisa ulang dari awal untuk pembuatan project dari awal. Ya. Juara 1, 2, 3 tidak menulis wrap up, tapi langsung live demo di depan semua orang cara menyelesaikan ini. Ada yang masih belum paham, teman-teman? Jadi intinya untuk menjuarai, kalau nggak boleh, kalau pakai Bes, yang ketinggalan-ketinggalan, ini bisa kita ulangi lagi dari awal. Oke, coba kita close dulu, kita close project. Kalau yang sudah nggak bisa ngikuti yang ini ya, kita mulai dari awal lagi. Kita akan ke foldernya dulu.
Tadi kita bikin di folder di Windows Explorer. Kita ke Windows Explorer. Nah, tadi kita bikin namanya adalah pelatihan Android. Di pelatihan Android, kemudian kita bikin folder namanya Basic Android. Ini adalah folder yang kita gunakan untuk pelatihan. Coba kita delete dulu. Bisa ya bikin folder. Nah, kita bikin folder lagi. Kita beri nama new folder Basic Android. Oke, oke. Tekan lurus ya, tekan lihat kamera. Coba ikuti dulu. 3, 2, 1. Oke, sudah ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita 2020. ke project. Iya, Madan. Oke, coba kita masuk empty activity. Oke, lihat kamera. 3, 2, 1. Kita arahkan foldernya, save location-nya itu kita arahkan ke Oke, ya kita buat 2021. kemudian pelatihan Android, kemudian masuk ke Volume-nya mohon Basic Android. Nah, kita select, dimatikan dulu. kemudian name-nya kita beri nama sesuai dengan nama aplikasi yang mau kita buat. Contoh kita isi dengan Basic Android. Itu saja yang dirubah. Kemudian minimum SDK-nya ini menggunakan API26 Oreo, jadi nggak apa-apa. Kemudian yang build configuration itu kita biarkan aja. Itu sudah recommended, kemudian kita klik finish. Nah, ini kita tunggu sampai dia menyiapkan projectnya. Coba perhatikan. Oke, perhatikan di sisi kiri. Nah, itu ada susunan dari folder yang dibuatkan oleh Android-nya. Sampai di sini, ada yang sudah selesai? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum? Belum. Oke. Bentar. Ada yang sampai mana? Ya. Baru masuk dan sorry dan Yes. Oke, sambil kita nunggu, kita coba ke GPT ya. Di GPT kita akan lakukan yang pertama. Kita akan Yang new project pilih yang mana, Pak ya? gimana? Yang new project tadi pilih yang mana? No activity, empty activity atau yang Coba mana? di share screen boleh. Oh iya ya. Bentar, Pak ya. Yang kesulitan bisa langsung share screen aja. Di mau share Nanti kita bantu dari sini. Langsung share screen. Android. Nah, mana? Tadi. Nah, itu empty activity. Nah, oke. Yang mana, Pak? Kemudian Empty ini, Pak. ya, empty activity, kemudian klik Oke. next. Next. Oke. Nah, next. Nah, itu atur dulu save location-nya. Itu nanti Set. belakangan aja. Save location itu taruh di folder yang Oh, folder yang kita buat tadi, Pak ya? tadi kita buat. Oke. Nah, misalnya di Aplikasi aplikasi apa? mobile. Nah, Mana ya tadi, Pak ya? oke. Pelatihan Android. Oh, ini ya, ya. Nah, basic Basic ini, Pak. Android. Nah, kita pilih folder itu, select folder. Nah, Ya. kemudian name dari aplikasi kita ganti name-nya atas. Nah, pojok ke susu di sini ya, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Name kita Ya. tulis misalnya basic Android. Apa, Pak? Nah, Android. ya basic Android itu aja ya. Basic Oke. Android. Ya. Nah, kemudian minimum SDK-nya kita biarkan aja. Biarkan saja ini. Apa? Android 7. Nah, build configuration kita biarkan aja. Itu Oke. sudah sesuai. Kemudian kita klik finish. Finish. Nah, Oke. finish. Klik finish. Oke. Nah, ini. Kita tunggu sampai dia selesai. Itu ya, bisa? Bisa, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Kita buka dari
prompting. Coba link prompting yang sudah saya siapkan, kita klik di situ, kita copy. Yang pertama, buatkan materi tentang layout Jetpack Compose Android Studio. Kita klik kanan, kemudian kita copy. Copy, kita paste di chat GPT. Kemudian kita enter. Nah, di sini materi yang pertama nanti kita fokus ke layout. Layout, jadi kita bikin tampilannya dulu. Nanti berikutnya kita ke API. Kalau API-nya sudah selesai, kita gabungkan. Bagaimana dari API itu bisa Materi. ditampilkan di Android Studio. Halo? Ada yang belum selesai? Oke. Kita lihat ke bawah di dalam pembuatan dari layout itu mengenal 3 model. Yang pertama adalah kolom, yang kedua adalah row, yang berikutnya ketiga adalah box. Jadi untuk layout itu kita menata. Jadi kita tata. Yang ditata itu apa? Yang ditata itu adalah komponen. Coba kita lanjut ke berikutnya. Jadi kita masuk ke, buatkan materi tentang komponen. Jadi komponen itu nanti diletakkan di dalam layout. Coba kita enter. Nanti hasilnya akan menampilkan itu, bisa dicoba materi tentang komponen, jadi komponen sama layout. Komponen itu ada yang berupa teks, ada yang berupa button, ada text field, ada image atau gambar, ada ikon, ada checkbox, ada radio button, switch, card, kemudian scaffold, kemudian custom komponen, dan seterusnya. Tuh. Jadi ada komponen sama layout. Untuk penjelasannya nanti bisa dilihat di dalam chat GPT. Tuh. Halo? Tadi yang prompt kedua apa, Pak? Gimana, Bu? Yang kedua selain cari jet compose tadi apa lagi? Yang kedua, ini gimana? Ini audionya. Yang di chat GPT tadi tanya cari jet compose, terus yang satu lagi apa, Pak? Promnya tampilkan lagi dan Ya, prompt dan Gimana? prompt. Yang di GPT itu tadi ada linknya, buatkan materi tentang layout. Yang kedua, buatkan materi tentang komponen. Jadi ada 2 yang harus kita ketahui, yaitu layout dan komponen. Kalau layout itu kita menata komponen. Kalau komponen itu berarti tampilannya. Jadi tampilan itu nanti diatur, ditata menggunakan layout. Apakah komponen itu akan ditata dalam bentuk tumpuk dari atas ke bawah, berarti kolom. Kalau kiri ke kanan itu berarti row. Jadi ada 3 model layout. Kemudian ada box. Box itu bisa numpui, bisa menumpuk. Jadi kayak ikon itu dia numpui. Gitu. Halo? dan tampilkan lagi dan promnya dan Pak catetin dan Bisa jelas sampai di sini? Nah, promnya itu tadi dulu. Kemudian kita akan coba dan ke Android-nya lagi. Kita lihat apakah sudah selesai atau belum. Kita kembali ke Android-nya. Nah, kalau sudah, kita bisa coba jalankan dulu. Jadi coba jalankan dulu. Kita run. Oke. Halo. Itu kita run dulu pakai tombol play ya. Nah, di atas itu. Ini sambil nunggu untuk bikin aplikasi yang pertama. Kita lihat di sini. Bisa ngeran dulu. Bentar, Pak. Belum. Halo, oke, bisa? Belum, Pak. Oke, tampilannya akan seperti yang di layar itu. Nah, itu halo Android. Berarti dia
Sekarang Android-nya itu sudah jalan. Oke. Kalau sudah jalan, coba kita perhatikan dulu di dalam Punya saya komponen. error, Kita Pak. bisa lihat ke dalam penggunaan dari komponen yang ada di bawah. Di bawahnya itu di sini. Untuk program itu yang pertama, kalau di dalam Android ini, yang pertama kita harus tahu yang namanya fungsi. Fungsi di sini disingkat dengan fun, fun, fun. Itu fungsi. Fungsi itu diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Nah, itu diawali dengan tulisan fun. Nah, fun itu nanti dia akan ketemu dengan tanda kurung, kemudian diawali kurung kurawal buka. Kurung kurawal buka itu awal dari fungsi. Kemudian berikutnya diakhiri juga dengan kurung kurawal tutup. Nah, itu berarti akhir dari fungsi. Jadi kita harus tahu ciri-cirinya dulu. Ciri fungsi itu berarti ada tulisan fun, kemudian ada kurung kurawal buka, ada kurung kurawal tutup. Kurung kurawal buka itu menandai awal dari fungsi, dan kurung kurawal tutup itu menandai akhir dari fungsi. Itu dulu. Yang isinya kita biarkan aja dulu. Mohon maaf Pak Isa. Oke? Ini untuk buka, mohon diulangi untuk membuka Pixel XL. Coba share screen. Share screen aja, Oke. supaya tahu masalahnya. Halo? Oke Pak. Ini untuk membuka. Itu masih import itu, masih bawah. Lihat bawah, kanan bawah. Itu dia masih importing Gradle-nya. Ditunggu. Oke, bawah itu belum selesai. Sabar dulu. Oke. 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 Nah, sampai nanti benar-benar selesai di bawah. Nanti kalau sudah selesai, nanti di atas itu akan nyala tombol play. Di atasnya itu nanti, nah tombol play-nya itu kan masih mati. Berarti dia masih belum selesai untuk importnya. Gitu ya. Oke. Oke. Kita lanjutkan, enggak apa-apa, Bu. Sabar dulu. Nah, kita kembali lagi ke sini, ke ChatGPT. Nah, coba perhatikan di sini cara penulisan komponen. Kita ke komponen. Kalau yang atas kan layout, yang bawah itu kita komponen. Perhatikan caranya untuk penulisan komponen itu diawali dengan bentuk atau jenis komponen. Misalnya teks, kemudian di situ ada buka kurung dan tutup kurung. Jadi penulisannya adalah nama komponen, jenis komponennya kita kasih dengan teks, kemudian diawali dengan buka kurung dan tutup kurung. Jadi perhatikan aja cirinya dulu. Berarti kalau kita ketemu dengan buka kurung dan tutup kurung, diawali dengan nama, itu berarti dia adalah komponen. Itu ya. Nah, coba bawa lagi. Situ ada button buka kurung, di akhirnya juga oke, tutup kurung, kemudian di situ ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, berikutnya lagi kita lihat text field. Nah, text field ini buka kurung, tutup kurung. Nah, itu kita lihat ciri-ciri dari komponennya. Kemudian, oke, kita lihat ke layout. Nah, itu bentuk-bentuknya kita bisa lihat. Coba ke atas. Kalau layout, nah layout ini bentuknya sama. Jadi di situ ada row, kemudian ada modifier, kemudian berikutnya adalah komponennya. Jadi komponen diletakkan di antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Tapi pengaturan itu modifier. Pengaturannya itu jadi kita mau letakkan, nah, terus ada jarak, nah itu di dalam kurung. Jadi untuk pengaturan komponen mau diletakkan batas kiri kanannya itu di berapa, itu ada di dalam kurung. Itu cara menata dari komponen di dalam layout. Coba kita ke yang atasnya. Atasnya itu ada kolom. Nah, kolom itu ada modifier, kemudian di dalam kurung kurawal
itu ada komponen-komponennya. Teks, ada button. Itu ya. Halo? Bisa diterima sampai di sini. Yang penting ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya dulu kita hafal. Jadi dalam ciri dari layout itu mesti diawali dengan tulisan kolom, itu berarti menunjukkan dia layout. Kemudian kalau ada tulisan row itu berarti dia menunjukkan layout. Nah, kemudian bawahnya lagi kalau ada box itu juga menunjukkan bahwa ini adalah layout. Nah, berikutnya bawahnya berarti kita ke komponen. Nah, komponen itu diawali dengan jenis komponen. Misalnya kita mau bikin apa? Teks. Berarti diawali dengan kata teks, buka kurung, tutup kurung. Oke, bawahnya lagi button. Nah, diawali dengan buka kurung, tutup kurung. Oke, berikutnya lagi. Nah, text field sama. Diawali dengan buka kurung, tutup kurung. Itu ya. Image atau gambar sama, diawali dengan buka kurung, tutup kurung. Itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Yang ini kalau ada masalah langsung share screen aja. Halo. Lanjut, Pak. Jadi di sini kita fokus ke ciri-cirinya aja dulu. Nanti masalah fungsi-fungsi nanti belakangan karena masih awal-awal belajar. Jadi yang penting kita tahu kalau mana komponen, mana layout. Untuk layout hanya diawali dengan 3, kolom, row, dan box. Nah, itu berarti kita sedang membuat layout. Tapi kalau komponen diawali dengan tadi ada teks, ada button, ada text field, ada image, dan seterusnya. Itu adalah komponen. Oke. Halo? Iya, Pak. Punya saya error, Pak, pas run, Pak. Nah, Pak Seran coba di itu aja. Di share screen. Iya, ini pakai API 36 soalnya. Oke, enggak apa-apa. Share screen aja. Monggo. Halo? Coba di share screen. Mana tadi yang errornya mana? Halo? Halo? Nggih, Pak. Yang errornya yang mana? Ini merah ini, the emulator proses. Jalan apa, Pak? Share screen saya. Hah? Share screen saya jalan apa? Jalan. Oke. Kalau ada error seperti itu, misalnya ini coba di screenshot, nanti di paste di ChatGPT. Iya, Itu tadi paling sempat gampang. Jadi nanti di saya, ChatGPT nanti pasti ada solusinya di situ. tadi sempat saya itu, Pak. Saya ini sudah saya Apa itu? screenshot. Terus solusinya ini tadi, Pak. Kalau misal diganti ke API 26 Bikin pripun, Pak? project baru lagi, enggak apa-apa. Di close, bikin project baru lagi. Nah, Terus mawon. oke. Close. Nah, bikin. Nah, Empty ini kan. ya. Jangan bikin folder baru lagi aja. Oh, bikin baru lagi. Basic 2 gitu, enggak apa-apa. Nanti disimpan di folder basic 2. Supaya gak numpuk dengan yang tadi. Halo? Nggih, Pak. Ini Oke. masih membuat Bisa? project. Ngeten nggih, basic Oke. Android 2 nggih. Ya, nanti tinggal bikin project baru, empty activity. Nah, itu bisa arahkan dulu biar gak lupa. Nah, Ini nggih. oke. Nanti diarahkan ke yang dibuat tadi. Mriki. Oke, select folder. Nah, itu API-nya berapa? Tapi 26 ini, Pak. Nah, 26 enggak apa.
Wes, langsung Yes, ya. finish. Oke. Nah, itu kan nanti ada proses di bawah untuk import, dia nyiapkan projectnya. Nah, itu ditunggu sampai selesai. Nanti tombol play di atas itu akan nyala berubah menjadi hijau. Nah, itu biarkan dulu sampai dia selesai menyiapkan projectnya. Oh, nggih, Pak. Kalau Oke. misal kita mau Oke. pakai yang kayak punyanya jenengan tadi nggih, Pixel 6 itu pripun, Pak, kalau mau menambahkan, Pak? Kalau Offline. ini coba kita share screen ya. Coba stop sharing. Oke. Sampun, Pak. Nah, di situ kita pilih emulatornya kita mau pakai apa. Tinggal dipilih aja. Di situ ada pilihannya. Oke. Nah, itu pilihannya pakai aplikasi apa. Pakai HP apa. Ada pilihan di sebelah kirinya. Gitu ya. Oke. Coba saya jelaskan tampilan yang dilihat di dalam screen-nya itu. Di dalam screen sebelah kiri kotak. Nah, itu adalah folder yang kita buat di dalam project. Nah, di situ folder coba di tab. Nah, di situ ada manifest. Manifest. Nanti kita pakai juga manifest.xml. Berarti kalau kita cari di mana file manifestnya itu ada di dalam situ. App folder manifest. Nah, kemudian ada folder Kotlin plus Java. Nah, coba kita buat di dalam sini itu tempat kita bikin file projectnya. Jadi file project itu diletakkan di dalam situ mainactivity.kt. Nah, kemudian ada folder bawahnya lagi res. Res itu resource. Kalau yang dulu-dulu pakai XML ada di dalam folder res. Nah, di dalam situ ada nanti untuk gambar segala macam itu ada di dalam folder resource. Jadi nanti kalau ada pengaturan gambar atau kita mau bikin gambar atau ikon, nanti ditaruhnya filenya ditaruh di dalam folder resource. Itu, oke. Kemudian ada values. Nah, values itu kita mau meletakkan settingan untuk warna supaya kita gak selalu cari-cari warna apa. Kemudian ada string, ada temp. Jadi nanti kalau misalnya kita mau gunakan banyak string atau tulisan di dalam aplikasi, kita bisa simpan di dalam folder values. Values ada di dalam folder res atau resource. Itu ya. Nah, dan yang penting lagi bawahnya itu ada Gradle script. Nah, Gradle script itu tempat naruh Gradle. Gradle itu untuk apa? Untuk settingan atau library dari aplikasi yang kita buat. Coba kita ke modul tab. Ini contohnya di sini min SDK ada, min sana situ. Ini adalah settingannya. Jadi SDK yang kita pakai minimal 36, target SDK 36. Jadi kita di situ ada settingannya. Compile menggunakan SDK 36. Dan kita scroll ke bawah. Nah, itu ada dependencies. Dependencies ini tempat kita naruh library-library yang akan digunakan selama pembuatan project. Nah, nanti sambil jalan kita akan belajar fungsi dari dependencies. Ini yang penting kita tahu lokasinya dulu. Untuk settingan Gradle ada di dalam Gradle script. Oke, itu supaya kita nggak bingung-bingung carinya. Oke, berikutnya kalau kita lihat di atas, ke bagian baris atas, nah itu ada pemilihan HP atau emulator yang kita pakai. Itu ada Pixel API 33. Nah, itu pemilihan dari emulator yang mau kita buka atau virtual device yang mau kita pakai. Nah, kemudian di situ ada tombol reload. Reload itu pengganti dari play. Kalau sudah play-nya kita jalankan, secara otomatis dia akan menjadi reload atau gambar muter. Contoh, sebelah kanan ada tombol merah, kita stop, kasih stop. Nah, secara otomatis dia akan berubah menjadi tombol play. Play itu berarti kita HP-nya sudah nyala. Nah, oke. Kemudian dia akan tampil emulator itu ada di sebelah kanan.
Kalau kita mau mengecilkan, kita bisa pindah ke kanan mouse-nya di bagian, nah itu kita bisa klik. Nah, dia sekarang ketutup. Kalau kita buka lagi, nah dia akan buka ini. Itu. Ini adalah tampilan-tampilan yang harus kita pahami supaya nanti kita gak di mana ini lokasinya, di mana ini lokasinya. Nah, itu. Kemudian di atas itu, di atasnya itu ada file-file yang kita buka. Ada main activity, ada color, ada XML yang tidak kita pakai bisa kita close dengan mengetik atau mengklik tanda X. Nah, itu kita bisa tutup di situ. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan tentang IDE-nya. IDE itu di mana kita melihat tampilan-tampilan dan fungsi yang kemungkinan kita pakai selama pembuatan project. Oke, supaya kita nggak bingung ini posisinya di mana, untuk apa itu. Nggak bingung. Wes, ada pertanyaan sampai di sini? Ini saya masih nyoba itu, Pak. Download yang device baru, Pak. Bisa Download? sama punya jenengan. Yang Pixel XL itu. Oh, bisa Excel. Oke, apa? Iya. Gitu. Filenya lumayan, Pak, guys. 1,8 giga ya, Pak. Ya, agak lumayan. Tapi pakai biasa enggak apa-apa. Enggak harus pakai pixel. Karena itu nanti device-nya itu kan pasti download. Iya. Pakai yang sudah ada aja. Tadi pakai yang API 36 Enggak tidak bisa, masalah. Pak. Error Enggak tadi. masalah. Enggak masalah. Itu hanya emulatornya aja, Pak. Oh, nggih, nggih. Oke, pakai yang ada aja supaya enggak lama downloadnya. Karena Android itu sedikit-sedikit dia minta update. Oh, nggih, nggih. Siap, Pak. Oke. Sampai di sini bisa? Aisyah, punya saya tampilannya kok nggak oval gitu ya, tapi Enggak normal. persegi. Oke, coba di share screen, Pak. Enggak normalnya di mana? Bentuknya kotak gitu loh, Pak. Oke, coba di share screen supaya tahu. Oke. Di share screen. Kalau untuk yang penting nggak merah aja. Kalau untuk kota atau enggak itu, nah coba. Nah ini Itu. bisa. Nggak ada merah toh. Ya. Tinggal di play aja. Cuman Kalau itu sebetulnya kotak. tergantung dari ini. Ada medium pun, api itu nggak masalah, Pak. Nggak masalah. Langsung di play aja. Coba di play. Ada tombol play di atas. Yang hijau. Coba ke atas. Ada tombol play yang hijau. Sebelahnya tulisan F. Atas dewe. Pak, bentar, Pak. Nah, nggak apa-apa, Pak. Ini nggak masalah. Emulator itu nggak masalah. Mau model bentuk HP, model kotak, nggak masalah. Monggo. Nah, itu. Nah, ini dia sudah running. Kita tunggu sampai dia selesai. Nah, ini berarti kan sudah nyala, toh. Nah, dia akan tampil seperti itu. Cuman Jadi, bentuknya enggak nah, itu sudah bisa. Hello Android itu sudah muncul. Nah, oke. Berarti kita siap lanjut ke materi berikutnya. Ya, Itu ya. makasih Dan. Maaf, Pak Isa. Salah. Punya Oke. saya debugnya kok belum bisa aktif ya? Gimana? Punya saya debugnya belum bisa aktif nih. Coba di share screen, share screen. Oh. Padahal aku telat ya. Telat, Iki, Pak. gara bener. Oke. Aku Apanya gara yang- nyinstal aku yo ndong. Liyane wis nyinstal kabeh. Nah, terus coba di itu add configuration-nya coba Config. atas tengah, atas baris atas Iya, kiri, Pak. Saya lagi tengah Ibu, tengah. ada Tengah. pelatihan daring ini. Nanti dengan Bapak Tengah. kesiswaan ya. Add Yang kemarin configuration. ketemu Pak Rosi. Ngapunten, Nah, saya itu ngapunten. Ini digedeno. sudah mulai diklatnya. Layarnya digedekan. Ya. Nah, Configuration. add configuration. Nah, itu edit configuration. Ya. Itu bisa ditambahi add new. Add new tong ini. Nah, coba Ya. Sampun. coba
Ini tak share screen dari sini ya, ikuti ya. Y. Coba oke oke oke, langsung oke aja. Oke. Nambahin. Banyak ini orang kota Nah, kurang kalau kurang itu bisa masih. nambah lagi untuk device-nya. Oh, saingannya apa tadi trio sekolah itu gede loh kan. Kirim SMA telu ini SMK loro. Kalau kesulitan nanti bisa ke GPT. Coba kita ke GPT ya. Oke, coba kita ke GPT. Ada pro SMK yang negeri ya. CT kan Nah, ya. oke, cara menambahkan, menambahkan, oke, virtual device di Android Studio. Nah, namanya virtual device. Oke, virtual device itu HP virtual. Nah, wes, kita enter, nanti dia akan seperti ini. Oke, nah step by step. Nah, buka AVD Manager. Nah, mana AVD Manager? Tools, Device Manager. Kita cari mana Tools. Nah, di atas itu ada Tools, ada Device Manager. Gitu ya. Halo, Bu Indana? Ada? Nah, nanti di Device Manager itu ada tombol plus. Nah, Create Virtual Device. Nah, nanti di situ ada pilihan. Kita mau pakai pilihannya apa? Apa? Kok iso gak kasihan? Iya, apa gak kasihan Ulangi ya. nanti penerusnya. Ulangi. Kalau pilihan device-nya belum keluar, Ucapannya berarti solusinya adalah kita bisa menambahkan virtual device. Klik yang pojok kiri atas. Nanti sampai dia muncul menu tools, aku betul. dan kita klik Bisa device Pak. manager. Nanti di Panggil Pak device Sigit. manager itu ada tombol tambah. Kita tinggal klik Berapa tambah. menit? Saya itu 20 menitan, Mas. Nanti dia akan lakukan download untuk menambahkan virtual Sama kabupaten di Pilih yang mana ini, Pak? Lamongan. Ini suka-suka aja. Ini apa? Mau yang mana? Terserah jenengan. Mau pixel, mau ini bebas. Mau smartphone, itu bebas saja. Itu nanti Rekomendasi Pak untuk belajar di ini, Pak. untuk rekomendasi. Kalau pakai medium pun bisa, supaya ringan aja. Oh, siap. Medium pun. Ya, pakai medium, Pak. Pakai medium, Pak. Gitu ya. Oke, coba kita klik next. Misalnya medium pun, kita klik next. Nah, ini dia akan lakukan ini. Nah, kemudian kita klik finish saja. Pak Kasim, Mas, wis pirang periode ya? Periode 3 sekarang ya. Klik yes. Nah, ini dia agak lama karena dia akan lakukan download untuk ini medium pun, tergantung dari kecepatan internet masing-masing. Gitu ya. Siap, download. Oke. Pak Taslim Sampai di sini adalah yang bermasalah lagi. Iya, pertama Pak. Tadi yang Ini dipilih sih terakhir ngitung Pak. Gimana Masih itu? jam berapa bisa jam 6 sore gitu baru dipanggil. Coba di-share. Pak Rudi, voice-nya masuk ke room Pak Rudi. Tolong Pak Rudi voice-nya dan Rudi. Oke, coba di-share, Bu. Nanti Pak yang dipilih yang mana ya? Nah, coba pilih medium pun. Medium pun. Itu. Nah, nomor 2 dari atas. Nah, wes. Klik next. Oke, next. Gede, 1,8 GB. Ditunggu. Kemudian finish. Tombol finish. Pojok. Nah, klik finish. Nah, wes. Ini ditunggu. Sudah jalan, nanti dia akan berubah. Nanti di situ akan muncul. Halo? Iya, Pak. Oke, kalau itu nanti dia kalau medium pun dipilih, nanti di pojoknya itu play-nya itu akan berubah jadi hijau bawah. Kalau dia sudah jalan itu nanti dia bawah. Dia masih download. Kalau downloadnya sudah selesai, yang itu lebut, yang ada garis biru. Nah itu nanti tombol play-nya itu dia nyala.
kalau sudah Oh, selesai. nggih. Ya, Nggih, oke, Pak Isa. oke, bisa. Nah, ini ya, nanti dia akan download sampai selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi ya ke materinya. Itu bisa Halo Pak, kita itu saya cancel masih. aja. Ini punya Halo. saya mau saya cancel karena sudah ada emulator yang lain. Ini sebetulnya Halo. bebas-bebas saja untuk pemilihan emulator. Jadi suka-suka, tidak ada aturannya. Yang penting nanti sesuai dengan project yang nanti kita kembangkan. Untuk awal bebas-bebas saja. Halo Pak, Oke, saya masih ya Pak. langkah berikutnya, Halo, halo. ini sudah selesai semua, nggih? Belum. Nah, kita kembali ke prompt yang kita buat tadi, yang saya buat tadi. Kita ke tadi materinya. Nah, bawah kita cari, kalau kita ingin tahu fungsinya, kita tinggal screenshot aja. Screenshot itu kita screenshot. Nanti di situ kita bisa meminta GPT untuk menjelaskan ini, jelaskan fungsi file utama ini. Nah, nanti dia akan jelaskan. Gitu ya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke layar. Ke Android. Contoh di sini kita ingin tahu fungsi dari kelas. Kelas itu, perhatikan, kelas itu dia diawali dengan kata kelas. Kalau fungsi diawali dengan kata fun atau function. Kelas diawali dengan kata kelas. Akhir dari kelas itu adalah kurung kurawal tutup. Sama dengan fungsi. Jadi kurung kurawal tutup itu menandakan akhir dari sebuah blok. Blok itu kumpulan ya. Kita dari kotak lah. Jadi akhir dari sebuah kotak. Kotak kelas ada kotak fungsi. Jadi contoh di dalam situ kelas kemudian diawali dengan tanda kurung kurawal. Nah, kalau kita ingin tahu fungsinya, kita tidak usah ngopi atau apa, tinggal screenshot aja. Coba kita screenshot. Kemudian kita ambil awalnya dari kelas itu, screenshotannya. Nah, kita blok sampai di akhir itunya. Coba. Nah, sampai di akhir dari kurung kurawalnya. Nah, itu. Kalau sudah, kita bisa pindah ke GPT lagi. Kita tinggal paste saja di situ. Kemudian kita bisa minta jelaskan. Jelaskan fungsi ini. Jadi kita nggak usah copy-copy teksnya. Kita tinggal screenshot aja. Cepat. Nah, nanti GPT akan menjelaskan ini. Kita bisa baca fungsi dari masing-masing. Nah, itu fungsinya adalah, nah itu ada kelas main activity adalah activity utama aplikasi. Nah, kemudian komponen activity, nah, komponen kelas dasar yang mendukung Jet Compose. Nah, di situ sudah ada semua penjelasannya, bisa kita baca. Tuh, masing-masing itu. Ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Monggo. Dan Kalau file kurang prompt, jelas, jadi ini file caranya promptnya di ada, ChatGPT karena kita belajarnya menggunakan ChatGPT. Jadi nanti untuk ngoding juga kita akan gunakan ChatGPT. Kalau tidak ada masalah di sini, kita bisa ke prompting berikutnya. Kita lihat promptingnya. Nah, di prompting berikutnya ini kita contoh buatkan. Nah, dua komponen kita bisa copy. Nah, kemudian kita taruh di dalam ChatGPT. Nah, ini. Itu kita bisa lihat ada komponen, ada layout. Jadi ada komponen, ada layout. Nah, hasilnya seperti itu. Mana yang komponen, mana yang layout. Perhatikan kata-kata kolom itu artinya kita sedang membuat layout. Nah, di dalam layout kolom itu diawali dengan kurung kurawal, buka, dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kita perhatikan di bawahnya kurung kurawal tutup. Nah, kemudian di dalam situ, di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, diantaranya itu ada komponen-komponen. Komponen yang pertama adalah image, kemudian spacer itu jarak atau spasi, kemudian ada teks, kemudian ada text fill, kemudian ada spacer sama berarti itu adalah spasi atau jarak, kemudian ada teks, kemudian ada text fill lagi, kemudian ada spacer, kemudian ada
button. Nah, button. Coba kita akan copy. Nah, coba kita ke sana. Nah, kita akan hapus atau kita letakkan di bawahnya, nggak apa-apa. Kita letakkan di bawahnya. Di bawahnya itu kita paste saja. Oke. Nah, kalau keluar merah-merah, kalau kita bingung, kita bisa screenshot sama. Kita screenshot, kemudian kita paste. Nah, kita paste, kita kirim lagi ke GPT. Kita paste di GPT, tanya, oke, cara menghilangkan, merah. Nah, enter, gitu aja ya. Nanti GPT akan memberikan petunjuk supaya kita gak terlalu sering menghafal. Nah, ini pastikan import compose sudah benar. Kemudian berikutnya 2, cek dependensi. Kemudian cek set konten. Kemudian apa itu? Nah, itu ya. Coba kita kembali lagi ke sana. Kita importkan. Atasnya itu ada import dulu. Kita bisa import. Nah, sekarang tinggal yang merah. Kita cek lagi. Yang merahnya itu. Untuk ini, supaya cepat, kita bisa klik. Nah, sudah, importnya sudah hilang. Nah, kita perhatikan di dalam sini, kalau kita jalankan, ini sudah tidak ada merah. Kalau kita jalankan, yang tampil adalah apa? Oke, tetap hello Android. Kenapa? Karena yang kita buat belum dipanggil oleh kelasnya. Nah, cara manggil dari kelasnya. Nah, coba kita ke bawah. Kalau kita gak mau pusing, ya, itu ada form page. Nah, coba dijalankan form page-nya. Oke, perhatikan di bawah. Kenapa kita pakai form page? Di bawah itu yang kita buat itu kan ada composable form page. Nah, di dalam form page itu dia ada kolom. Nah, komponennya ada di dalam kolomnya tadi. Nah, berarti fungsi form page ini dipanggil di dalam kelas yang di atas. Jadi fungsi kelas di atas itu dia memanggil fungsi itunya. Oke, kalau itu bermasalah kita bisa copy aja. Oke, Ctrl A. Nah, kita bisa copy, kita paste di dalam ChatGPT. Oke, kita tulis cara menjalankan form page. Oke, kita enter, nanti dia akan dijelaskan oleh GPT. Nah, set konten, nah, di situ sudah ada, kita tinggal salin code aja. Nah, kita supaya kita bisa salin code, kemudian kita jalankan di situ. Coba kita tinggal copy, berarti set konten itu akan kita hapus, kita paste di situ. Nah, kalau tidak ada merah, kita bisa reload yang tombol hijau. Halo? Nah, itu hasilnya keluar seperti itu. Masukkan nama, alamat, dan seterusnya. Sekarang kita mau ganti gambar. Contoh, kita ganti gambarnya. Kita siapkan, kita cari gambar di laptop kita. Misalnya kita akan cari gambar atau kita download. Misalnya adalah gambar Google, logo Google. Nah, kita lihat gambar, kita download. Ini contoh aja. Kalau di komputernya sudah ada, enggak perlu ya. Nah, kita taruh di download situ, enggak apa. Nah, kita cari di folder download. Kita cari di folder download gambarnya tadi, kemudian kita klik kanan, kemudian kita copy, kita taruh di folder yang
resources tadi. Nah, resources. Nah, kita paste di situ. Oke. Kalau ini filenya kita cari yang PNG. Jadi kita tidak coba Google-nya tadi, kita cari yang PNG. Kita oke, bukan WEBP ya. Kita cari Google logo PNG. PNG. Kita cari aja satu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Dan ini baru selesai yang tadi dan medium dan Yang mana? Monggo. Nah, ini kita bisa rename yang tadi logonya itu kita ganti misalnya logo. Kita rename logo.png. Oke, sekarang kita bisa ganti drawable-nya di IC Launcher itu dengan logo. Nah, kita bisa jalankan itu. Oke, monggo. ini hasilnya tadi dari medium tadi Dan. Oke. Oke, itu sudah jalan. Kalau sudah jalan tinggal kita tambahkan komponen yang di ChatGPT tadi. Coba pakai prompt yang buatkan tadi. Nah itu saya promnya yang punya sampean itu nggak punya ya Dan. Nah, coba link di itu, link Zoom tadi. Yang di-share itu ada link prompt. Nah, itu pakai buatkan itu. Nah, coba itu di-share. Oke, saya share di teks komen ya. Coba di Zoom. Copy. Oke. Di chat itu. Nah, di chat sudah ada linknya. Nanti tinggal klik linknya. Link yang di chat Zoom. Kita akses Dan. Bisa? Kita akses. Bisa, Pak? Aksesnya ditolak ya Dan. Akses ditolak. Bagikan. Bentar. Itu sharingnya. Oke. Oke, coba. Oh, gini. Bikin. Siapa saja yang memiliki link? Sebentar. Siapa saja yang memiliki link? Bentar. Nah, selesai. Coba lagi linknya, Mak. Halo? Wes? Ya sudah Dan. Oke, bisa? Nah, itu bisa pakai link itu, nanti tinggal di copy aja. Itu ya. Halo? Ya halo. Bisa.
Tidak download. Ide. Terus ada pertanyaan? Kalau ada ini bisa share screen. Dan bingung dan Ulangi dari awal yang mana contohnya. dulu? Halo, Bu Indana, bisa? Pak Hendrik, Bu Juli. Pak, Promnya kosong, Pak. Hah? Yang mana? Bisa share screen? Iya. Digeser ke bawah, Bu Ika. Iya, makasih, Pak. Oke, Bu Ika. Ini promnya yang buatkan komponen 2 tag itu dan. Ya, untuk prom itu tinggal dijalankan, nanti bisa dipakai. Di situ sudah ada contoh-contoh dari promnya. Nah, itu sudah ada contohnya yang dari prom yang tadi, buatkan komponen tadi. Yang prom itu jadinya seperti itu. Jadi kalau ada masalah bisa di screenshot, kemudian kita taruh di ChatGPT, nanti ChatGPT akan memberikan solusinya. Promnya tadi Promnya tadi tadi itu yang diletakkan di mana, Pak? prom yang tadi coba yang diambil, nah itu buatkan itu. Nah, Iya. tinggal copy aja, taruh di GPT. Masuk ke chat Sudah. GPT, tinggal paste aja. Enter. Kalau udah di paste kita enter. Nah, nanti akan dihasilkan seperti itu. Punya saya kok beda hasilnya dan ya. Apa harus tambahin Android Studio gitu? Kalau ini nanti coba perhatikan lagi, kita masuk ke dalam ini ya. Yang dari bawaannya tadi kembali ke Android ya. Di Android ini tadi kan di awal dia sudah punya komponen. Komponennya adalah
greeting itu pakai teks kan. Nah, kemudian itu bisa dihapus, kalau bingung dihapus nggak apa-apa, itu nggak kemakai. Nah, dihapus, jadi yang tersisa tinggal form page. Nah, kemudian yang kelas main activity itu isinya tinggal set content, kemudian material theme, kemudian form page. Itu didapat dari mana? Karena tadi itu error, kita ke GPT. Nah, GPT tadi memberikan solusi. Nah, solusinya adalah kita lihat yang atas. Nah, kita tadi cara menjalankan form page. Itu bisa di sini dikasih, tadi kita paste, kemudian dikasih solusi set konten ini. Di set konten kita tinggal copy saja. Nah, itu ada salin code. Di salin code itu tinggal kita cari set konten, kita paste di situ. Kemudian yang fungsinya itu temp ya Pak tadi. Nah, itu bisa kita masukkan, temnya adalah material temp. Dari mana material temp? Kita lihat di atas yang diimport. Nah, di atas itu menggunakan material. Jadi ketika set konten dia akan mencari temanya apa, kemudian dia akan menjalankan fungsi yang dipanggil apa. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini hasilnya. Kita bisa membuat layout yang seperti ini. Halo? Sudah. Error, belum bisa dan sudah. Errornya apa, Pak? Boleh share? Apa yang saya tanyakan itu beda dengan hasilnya yang sampai munculkan, enggak? Ini saya mulai nanyanya dari prom yang pertama dulu. Oke, dari mana Pak? Boleh? Oke. Kalau sudah sampai di sini kita bisa lanjutkan ke prom yang berikutnya ya. Nah, coba di prom berikutnya. Kita di prom berikutnya kita cari, lihat di link tadi docs-nya. Kalau kita pengen tahu, nah itu cara mengimport semuanya, cara langsung agar tidak merah itu nanti kalau ada merah-merah bisa tanyakan seperti itu. Nah, ini berikutnya. Buatkan event ketika button diklik, isi teks field, nama dan alamat akan ditampilkan dalam pesan di layar. Jadi gini ya, setiap komponen itu bisa diletakkan sebuah event. Event itu ada kejadian. Kejadiannya apa? Jadi misalnya buttonnya diklik, berarti ada kejadian diklik. Nah, habis diklik, nanti akan tampil apa? Nah, itu bisa kita coba kita contoh. Kita akan copy, di situ kita paste, kita enter. Jadi ketika button itu ditekan, kalau kita nulis nanti akan muncul pesannya itu. Nah, coba kita ke bawah. Kita lihat mana yang berubah. Di dalam button ini kita bisa copy itu, kita bisa kopikan. Oh, buttonnya itu berubah. Berarti tinggal kita lihat buttonnya berubah. Berarti button itu akan kita ganti dengan yang dari GPT. Kita cari yang button. Nah, kemudian kita paste dari GPT. Kemudian ada lagi yang berubah enggak? Kita cek lagi di dalam GPT. Nah, ke atas. Nah, itu ada penambahan dari var dan val. Kita coba copy atau kita copy semua dari situ. Kita copy aja semua. Nah, kemudian kita di dalam situ. Ini kemudian kita lihat lagi. Oke. Bisa di-download. Nah, yang tadi kemudian bawahnya drawable, karena itu kita copy,
kita ganti yang pada waktu itu dengan Kecepatan kan Joko itu ngajar. gambar yang oke. Jadi kalau kita mengcopy kemudian mempaste, resikonya kalau itu tidak sama dengan yang sebelumnya sudah jalan, tapi yang ini belum jalan. Nah, itu resiko kalau kita langsung kopas semua. Jadi kita harus tahu mana yang berubah. Jadi kalau ada error itu juga kita tidak boleh panik, kita tinggal kopikan lagi aja, kita taruh di GPT. Kalau ada merah bisa kita tekan Alt Enter, itu boleh. Jadi tekan Alt Enter supaya nanti apa? Dia akan melakukan import di atas. Nah itu Android itu dia akan importkan di situ. Oke, yang mati-mati itu berarti import yang tidak terpakai. Jadi yang tulisan seperti itu bisa dihapus, boleh dihapus karena itu adalah tidak dipakai. Coba kita reload lagi. Kita lihat hasilnya. Coba kita masukkan nama. Oke. Coba tulis. Kita simpan. Nanti dia akan muncul tulisan di situ. Itu ya. Jadi event, kita belajar event bagaimana sebuah tombol itu ditekan kemudian keluar hasilnya atau ada aksi. Event atau aksi. Jadi ada aksi di dalam tombolnya. Jadi kalau tombolnya itu dikasih aksi, cara menambahkannya seperti itu. Aksinya apa? Aksinya adalah on click. Nah, ketika di on click hasilnya seperti itu. Kita tidak perlu membuat atau mengetik coding sendiri karena kita sudah menggunakan ChatGPT. Jadi nanti pembuatan coding akan dilakukan oleh GPT. Kita hanya berikan ide saja. Berikan aksi pada tombol ini supaya nanti keluar ketika tombol ditekan dia akan keluar tulisan sesuai dengan nama yang diketikkan. Contoh misalnya namanya kita ganti dengan Siti, alamatnya kita ganti dengan Sidoarjo. Kemudian kita bisa lakukan dengan simpan. Maka akan keluar nama Siti, alamat Sidoarjo. Gitu ya. Atau coba lagi kita bisa ganti. Misalnya saya akan berikan teks di bawahnya simpan. Berarti coba kita ke GPT, kita modifikasi komennya tadi di GPT. Komennya tadi apa? Komen perintahnya kita edit, di situ ada edit. Oke. Kita ganti. Oke. Akan ditampilkan dalam pesan itu kita hapus. Akan ditampilkan dalam pesan mulai. Oke. Kita ganti akan ditampilkan di dalam teks txt ya, yang ada di bawah tombol button. Yang ada di bawah tombol button. Kemudian seperti itu ya. Kita bisa kirim, nanti GPT akan memodifikasi. Supaya tidak berubah, kita bisa kopikan fungsinya aja. Misalnya kita males metani atau milih satu-satu. Berarti kita langsung aja mulai dari composable form page. Berarti kita copy aja dari situ composable sampai selesai bawah. Kalau kita males milih satu-satu,
Satu blok aja langsung di copy. Berarti yang di sana kita juga mulai menghapus sampai composable. Nah itu. Oke, kita paste di situ. Kemudian kalau ada merah, kita lihat merahnya di mana. Oke, kalau merah kayak SP itu bisa di Alt Enter. Nah, ini sudah merahnya tidak ada, kita bisa reload. Tombol itu. Nah, coba kita tulis di situ Siti bawahnya. Oke, Sidoarjo. Kemudian kita di situ keluar nama Siti, alamat Sidoarjo. Jadi kita bisa melakukan itu. Nah, kalau terjadi perubahan gambar yang di atas, kita nggak usah bingung. Kenapa? Karena ini kan kopian dari GPT. Belum kita atur gambarnya. Kita bisa atur gambarnya lagi dengan mengganti yang ada di laptop atau komputer kita. Kita bisa reload lagi. Hasilnya seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Halo, ada yang sudah sampai di sini? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum? Hmm. Monggo, bisa di copy-copy, paste. Untuk ngoding hindari ngetik manual. Jadi langsung di GPT aja yang membuatkan codingnya supaya tidak salah. Nanti yang ngoding adalah ChatGPT. Jadi sekarang sudah tahun 2025 yang ngoding AI. Nice. Halo? Halo, Pak Hendrik? Masih ada? Masih, Pak. Oke. Ini masih error yang tadi loh, Pak. Yang device-nya Mana? tadi loh. Di share screen aja. Saya juga masih error ini, Pak. Oke, share Saya screen coba aja. pakai. Oke. Share screen aja, Pak. Sudah, Pak. Tadi sempat keluar dari laptop soalnya laptop saya Oke, restart. siap. Ada lagi yang error bisa share screen. Nanti coba kita bantu dengan screenshot ke GPT. Nah, itu coba ya. Coba kita screenshot. Coba kita screenshot ya. Ini contoh dari sini. Oke, ini saya screenshot. Guys, coba ini saya share screen ya di GPT-nya ya. Oke. Ini tadi saya dapat screenshotnya itu. Kemudian kita enter aja. Kita paste, kemudian kita enter. Nah, nanti GPT langsung ngerti bahwa kita nanti akan tanya errornya. Oke. Tidak cocok dengan versi compile version. Berarti apa? Nah, kita masuk tadi ke Gradle. Gradle-nya kita masuk ke Android-nya tadi. Coba ke bawah. Samakan versi dependency. Nah, kemudian ini Gradle clean. Tinggal diikuti. Coba kita masuk ke tempatnya tadi, Gradle. Langkah awalnya, Pak. Lalu kita cari di Gradle script, masuk ke build Gradle KT itu modul. Nah, kita cari yang tadi, mana yang ditunjukkan oleh GPT tadi. Nah, berarti
kita bisa salin code, ada di Android, namespace itu, kira-kira di mana itu posisinya? Nah, coba Pak, masuk ke sana. Ada di dalam situ. Itu nanti yang akan kita ganti dari yang dikasih tunjuk sama GPT. Coba Pak, dicoba. Halo? Halo, Pak Hendrik? Iya ya Pak, sebentar sebentar. Dia Pak masih masih mencoba Pak. Oke. Yang penting dalam proses belajarnya itu nggak panikan ya, nggak panikan ini kenapa itu nggak, terus juga nggak takutan. Jadi takut error, takut ini nggak usah, tinggal copy aja, paste aja, dicoba. Bisa Pak? Halo? Ada yang sudah sampai di sini? Bu Indana bisa ngikuti? Halo, Masih mencoba, Pak. Bu Juli? Halo? Bisa Pak? Oke. Kalau tidak ada, coba ada yang masalah nggak? Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya dari promptingnya. Nah, di promptingnya itu, misalnya kita mau cari penjelasannya, bisa kita screenshot aja. Misalnya ada sesuatu yang baru, misalnya tentang var, kemudian file, kita tinggal screenshot, kita minta jelaskan ini. Kemudian kita bisa menjalankan misalnya 2 activity. Bagaimana membuat 2 activity? Sudah ada promptingnya, tinggal copy aja. Contoh, tinggal kita copy, kita taruh di GPT. Nah, tinggal kita paste aja, kita bentar. Nah, ini contoh kita akan membuat 2 activity. Jadi kita membuat 2 activity. Oke. Halo? 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 Ya Pak. Wes, bisa? Bisa? Kalau coba kita mulai dari awal ya. Kita akan buat 2 activity. Kita ke folder lagi. Kita bikin folder di dalam folder yang kita buat. Jadi kita bikin di dalam folder ini. Kita buka Explorer. Ini contoh. Kita bikin di pelatihan Android itu ya. Nah, kita bikin folder baru. Oke. New folder. Kita bikin multi activity. Oke. Sekarang kita bikin folder dari baru. Jadi sama, kita akan ulang dari awal. Oke. Kita close project. Oke, kita tutup dulu, matikan. Kemudian kita close project. Kita bikin new project. Empty activity. Oke,
Jadi kita arahkan dulu ke multi activity. Name-nya, project-nya kita ganti dengan multi activity. Kemudian kita klik finish. Yes. Seperti ini ya. Kita lihat lagi. Untuk yang kedua ini kita tunggu karena kita bikin sebuah project baru. Seperti biasa di setiap project nanti kita akan jalankan dulu, baru nanti kita akan ganti dengan isinya. Nah, di sini kita jalankan dulu, kita play sampai nanti dia jalan. Nah, ini dia sudah jalan. Sekarang kalau sudah jalan seperti ini, kita ikuti langkah yang diberikan oleh GPT. Langkah yang pertama apa? Nah, kita sudah bikin kan. Yang kedua, secara otomatis. Nah, ini bisa kita kopikan sebagai first screen. Nah, kita kopikan aja. Copy. Kemudian kita masuk ke yang ini. Kita reload, kita lihat hasilnya. Ini adalah first screen. Gimana Bu Ika? Kemudian ganti ya. Ganti. Ambil dari yang ada. Oke, kita bisa copy. Kita bisa mulai copy dari kelasnya sampai selesai ya. Oke, supaya yang atas-atasnya tidak ikut di sana. Nanti kalau merah-merah tinggal kita kasih Alt Enter. Supaya dia import dari kelas-kelasnya. Kalau ada merah itu tinggal kita Alt Enter supaya nanti dia tidak merah. Nah, itu perhatikan dia ini activity yang pertama. Kita sudah bisa bikin activity yang pertama. Sekarang kita bikin activity yang kedua atau screen yang kedua. Caranya di situ. Nah, kemudian kita pilih. Oke, klik kanan di dalam itu kita buat new. Kemudian kita pilih activity, kita cari yang empty activity. Kita buat activity yang kedua, misalnya second activity. Kemudian kita klik. Oke, generate layout. Oke. Berikutnya kita lihat di dalam ini yang disediakan. Israel tadi cuma kalau dicoba kan ada rumah yang dicoba Pak. Iya, saya tahu. Iya, kalau saya sih.
Cowok apa? Patra. Kalau ada merah-merah tinggal kita alt enter. Alt enter supaya nanti dia akan mengimport kelasnya. Kelas yang ada di atas akan ditambah. Guys. Kalau ini sudah, berikutnya kita sudah bisa membuat dua file kan. File yang pertama adalah main activity, file yang kedua adalah second activity atau layar yang kedua. Pengaturan berikutnya kita harus mengatur di manifest. Coba kita bisa cek coba di oke. Second activity-nya sudah false. Kemudian di situ activity, main activity-nya dia sudah true. Oke, coba kita jalankan. Halo, ada yang bisa ngikuti sampai sini? Oke, coba misalnya kita klik ke activity yang kedua. Oke. Kita belum menambahkan fungsi dari ini. Salin aja. Jadi kita tidak perlu memblok, tinggal salin kode di situ. Salin. Kemudian kita masuk ke oke, paste. Nah, ini dia sudah bisa menjalankan activity yang kedua. Sekarang di dalam activity yang kedua, kita bisa tambahkan button supaya nanti dia bisa kembali ke activity yang pertama. Jadi kita bisa minta di GPT tambahkan button oke, di activity yang kedua supaya memanggil activity yang pertama. Berarti kita copy dari itu aja ya penambahannya. Oke. Kita tinggal latihan-latihan copy-copy mana yang perlu di copy dari yang ini. Nanti kita juga bisa minta penjelasan fungsi dari file konteks itu apa. Kita bisa lihat contoh yang kedua ini. Oke, contoh klik ke activity yang kedua. Nah, kita kembali ke activity yang pertama. Sampai di sini, ada yang ditanyakan?
Ada yang sudah sampai di sini? Halo? 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 Ada yang ditanyakan? Jadi itu latihannya. Halo? Sudah jelas, Untuk Bu? yang ganti merahnya gimana, Bu? Pak? Hilangin merah, yang merah-merah tekan Alt Enter supaya nanti dia ikut yang ada di atasnya. Gimana, Pak? Kalau misalnya kita males ya tinggal screenshot aja merahnya. Kita bisa lempar ke GPT. Nanti dia kasih menghilangkan yang merah. Kalau ini coba saya kopikan hasil ininya di oke. Ya, nggak apa-apa. Dia Android. Desktop kanvas balik mana? Itu yang folder yang scanner itu. Langsung apa? Bisa. Halo? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas semua, nanti kita lanjutkan lagi di jam 1. Kita lanjutkan lagi di jam 1. Ini bisa di copy dulu yang untuk latihan ini. Nah, di Zoom ini mesti kan? Link. Sharingnya mesti ada. Halo? Halo? Ya, halo. Oke, sudah jelas ya? Nanti semua ada di link itu. Di link yang bagikan, di dalam link Zoom-nya itu. Oke, Siap, oke. Pak. Enggak, langsung tulis saya. Kalau link sharing ya. Link sharing file dan video. Nah, situ ya. Halo? Coba jangan klik. Nanti zoomnya saya taruh di situ semua. Ya, halo. Oke. Ya, itu Pak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti kita lanjutkan lagi setelah makan siang ke berikutnya. Supaya nanti kita bisa bikin projectnya. Coba link, copy ke komentar. Linknya itu. Itunya link yang tadi Pak, sama dengan link prom. Linknya sama dengan link prom. Nah ini.
Saya taruh di komen ini ya. Linknya sama dengan link prom. Jadi nggak banyak-banyak link. Nanti klik paling bawah itu ada link video. Itu ya. Link sharing, file, dan video. Halo? Ya Pak. Oke, bisa diklik. Coba diklik linknya. Sakit apa buatan? Bisa Pak. Bisa ya. Paling bawah. Nanti di situ coba. Di situ sudah ada. Nanti ini juga recordnya kita taruh di dalam situ. Sampun? Sudah bisa dibuka Pak. Oke. Kalau sudah bisa dibuka, tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri. Kita lanjut nanti untuk lewat-lewat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.